Kita juga menyadari satu hal penting, bahwa di dunia yang multiplex, multilateralisme hari ini adalah sebuah ekosistem arena yang bertahan karena diperkuat oleh berbagai platform. Ketahanan nasional dibangun dengan hadir secara konsisten di arena-arena itu, dengan prinsip yang jelas dan arah yang kita tentukan sendiri. Karena itu Indonesia aktif di BRICS, G20, APEC, OKI, dan berbagai forum strategis lainnya. Bukan untuk memilih kubu, tetapi untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis bagi Indonesia. Because resilience is built through networks, not isolation. Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidaklah saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif. Pendekatan yang sama pula mendasari fokus Indonesia pada keketuaan D8 periode 2026-2027 dengan agenda yang lebih delivery oriented. Memperkuat perdagangan intra D8, ketahanan pangan dan energi, serta kerjasama ekonomi biru, sains, dan teknologi. Fokusnya jelas, jobs, growth, and resilience. Di tengah dunia transaksional, D8 memberi ruang bagi the Global South untuk berkolaborasi dan membangun ketahanan bersama. Cara pandang ini juga membentuk engagement Indonesia dengan dunia Islam. Bagi Indonesia, dunia Islam adalah mitra kunci yang perlu dikelola secara fokus, terencana, dan lintas sektor. Pendekatan ini berangkat dari pengalaman Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, dengan rekam jejak moderasi yang sangat kuat, di mana modalitas ini memberi Indonesia kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kerjasama dengan dunia Islam secara lebih substantif. Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri saya Bapak Dr. Anies Mata yang secara khusus mengawaki diplomasi Indonesia dengan dunia Islam. Ibu Retno, Pak Alwi, saya melaporkan, saya punya 3 wakil menteri. Terus terang saja, momen-momen seperti ini kita baru bisa ketemu. Masing-masing beliau ada di mana-mana dengan urusan dan tanggung jawabnya masing-masing, dan sejujurnya saya merasa masih kurang 3 ini. Saya nggak tahu apakah kalau saya minta nambah diizinkan oleh Pak Presiden. Karena itu Kementerian Luar Negeri kemudian dengan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menyusun peta jalan kerjasama dengan dunia Islam, yang merupakan satu contoh kerangka kebijakan yang lebih terstruktur, berjangka panjang, dan berorientasi hasil. Diplomasi Indonesia di dunia Islam juga kita terjemahkan dalam langkah konkret. Dan langkah konkret ini merupakan cita-cita yang selama ini diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu terwujudnya sebuah inisiatif Kampung Haji Indonesia di Mekah sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara sebagai bentuk dan wujud dari kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Namun tentu saja dinamika dunia Islam hari ini tidak hanya berkaitan dengan kerjasama dan pelayanan. Di sejumlah kawasan, krisis
masih berlarut tanpa ada upaya yang nyata terlihat untuk menghentikannya. Dan Gaza adalah contoh dari kenyataan pahit tersebut. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu ini. Arahan beliau jelas bahwa Indonesia tidak boleh diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan. Dan sejak awal, Indonesia memilih terlibat secara aktif dalam berbagai upaya internasional, termasuk menjadi co-chair working group yang menghasilkan New York Declaration dan terlibat dalam mendorong implementasi dari Sharm el-Sheikh Peace Summit.